Selamat malam, dan Bapak siapa? Aziz Sofyan. Sofian, Bapak Selaku supervisor di sini ya? yes, saya supervisor di sini. Saya bisa minta waktu untuk wawancara sebentar tidak, Pak? Bisa, cuma masalahnya kamarnya sudah tutup gitu. Kalau di rumah saya aja di mana? Oh, jadi bisa ya melakukan wawancara di rumah Yes, Pak Sofian? bisa, bisa. Oke, terima kasih, Pak. Oke, selamat malam. Sekarang saya sedang berada di rumah Pak siapa? Sofyan Aziz. Oke, Pak Sofian Ajis. Tadi kami sempat bertemu di Alfamart, tapi tampaknya mau tutup ya, Pak Ya, Sofian. ketika Mas Rizal ke sana, kita mau tutup soalnya udah jam 10 juga ya Mas ya. Sebenarnya kita tutup jam 10, tapi untuk persiapan cek loss-nya itu sampai jam 11 biasanya, buat penghitungan hari ini tuh pengeluarannya berapa aja gitu. Jadi sampai jam 11. Oke, jadi sedikit informasi tentang saya. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Inaba Bandung, Pak Sofian. Saya mengambil prodi manajemen. Sekarang saya mahasiswa semester 4. Jadi maksud dan kedatangan saya ke sini adalah untuk mewawancarai Pak Sofian mengenai bauran pemasaran, marketing mix. Jadi marketing mix terdiri dari 4, yang dikenal dengan 4P. Produk, price, harga, promotion, dan place, tempat. Untuk produk sendiri nih Pak Sofian, apa saja produk yang ada di tempat Pak Sofian bekerja? Untuk produknya itu sendiri biasanya kami menyediakan produk-produk retail seperti kebutuhan rumah tangga, peralatan rumah tangga, ya yang bergantung dengan kebutuhan-kebutuhan khusus lah, kebutuhan umum bagi masyarakat seperti makanan, minuman, fast food situ juga ada. Apakah ada jasa yang ditawarkan juga Pak Oh Sofian? ya, kebetulan kita ada semacam pembayaran BPJS juga di situ disediakan. Ada pembayaran listrik, pembayaran, ada kantor ATM-nya juga di situ kebetulan. Oh ya, saya lihat tadi. Ya. Oke, dari harga saya ingin beranjak ke dari produk tadi ya, saya ingin beranjak ke harga. Jadi dalam marketing mix ada 3 strategi penetapan harga: penetration price, skimming price, dan satu lagi saya lupa. Jadi skimming price adalah strategi penetapan harga tinggi yang dilakukan perusahaan dalam upaya untuk menancapkan di benak konsumen bahwa produk yang dijual perusahaan tidak murahan atau berkualitas tinggi. Sementara penetration price adalah strategi penetapan harga rendah dalam upaya untuk menarik lebih banyak konsumen, khususnya yang berdaya beli rendah gitu. Bagaimana strategi penetapan harga di tempat Pak Sofian? Kalau penetapan harga sendiri kita bermain dengan price harga ya, semacam ya kayak diskon-diskon gitulah, asumsikan saja. Biasanya kita ambil sampling saja ya, data sampling. Telur dalam satu raknya itu ada 8. Di 8 biji ini biasanya kita mematok harga 14.000. Tapi untuk sebagai upaya strategi pemasaran, kita mendiskonnya menjadi 10.000 gitu. Dari harga normal 14.000 kita mendiskon 10.000 sebagai upaya kita untuk menstrategikan produk kita. Oke, dari harga saya sekarang ingin bertanya tentang tempat nih Pak Sofian. 5 tahun yang lalu saya pernah datang nih ke Kebang Bungo ini, tetapi tampaknya belum ada Alfamart atau Indomart yang ada di sini ya, belum ada Alfamart Ya, Indomart yang pada saat berdiri di itu sini ya. ya. Jadi apa yang melatar belakangi Alfamart itu kemudian membuka cabang di Kebang Bungo ini Pak Sofian? Jadi usut punya usut nih, ada beberapa informasi yang telah kami telaah dari beberapa orang, dan kita pun check and balances ya tentunya. Kalau desa Ubanggung ini tuh salah satu desa yang konsumtif ya, karena mereka bekerja sehari-hari itu sebagai kerajinan seni tambang itu, tali tambang lah. Tali tambang ini biasanya buat kapal yang di laut itu. Oh iya, Nah, jadi kita terinspirasi dari situ, berangkat dari situ. Lah di sisi lain, sebagai fakta pendukungnya, Kubangun ini sebagai jalan arteri itu yang dilewati kawasan Jawa Barat untuk mendistribusikan suatu barang atau produknya mereka ke Banyumas, Purwokerto, dan kota-kota besar. Tentunya ini adalah jalan utama lah. ya mungkin mengingat jalur di Brebes ini ada 2 ya, jalur utara dan jalur selatan ya. Oke, jadi Alfamart tempat Pak Sofian bekerja ini berada di jalur selatan Brebes, jadi cukup efektif dalam menarik
Ya, menurut konsumen saya ya Pak Sofyan. pertimbangannya seperti itu pada saat Oke. awal-awal pembangunan Alfamart di situ. Oke, kemudian terakhir nih Pak Sofyan, saya ingin bertanya tentang promosi. Promosi apa yang diterapkan Jadi kita, perusahaan Alfamart di tempat Pak Sofyan? ya ini menarik sih sebenarnya buat dibahas. Ada 3 promosi yang kita sebut itu 3 paket combo gitu, 3 paket combo. Ya. Yang pertama itu birthday party. Apa itu birthday party? Birthday party itu siapa saja customer yang hari itu ulang tahun, mereka yang beli di kita, mereka dapat diskon. Dapat diskon biasanya sebesar 15%. Dan itu diskon itu sudah ditetapkan dari kita itu 15%, dan itu udah tetap gitu. Itu yang birthday party. Yang kedua ada door prize kelurahan. Apa itu door prize kelurahan? Jadi menariknya Alfamart kita dengan produk-produk dengan retail-retail yang lain adalah Mas Rizal, kita sudah berkonsolidasi dengan ketua RT dan RW serta kelurahan di Gubang Bungu, bahwasanya kita mempunyai data nih, data siapa saja yang sekiranya mereka tuh tidak mampu itu, berada di klaster ekonomi paling bawah, dan mereka membeli kepada kita dan menunjukkannya surat ketidakmampuan dari lurah atau RT, mereka dapat potongan harga itu. Dan potongan harganya tidak ditetapkan seperti yang pertama tadi, yang birthday party harus 15%, enggak, bisa lebih dan bisa kurang tergantung kebijakan kita nantinya. Itu tergantung bagaimana kita mengaplikasikan, oh ini ternyata angka kemiskinan itu tragis gitu, dan ini standar, dan ini yang dia lumayan bisa lah. Yang ketiga ada diskon cuma-cuma, namanya cukup unik sebenarnya. Apa itu diskon cuma-cuma? Diskon cuma-cuma ini biasanya bagi masyarakat siapapun itu, ibu rumah tangga atau kepala keluarga lah, berbelanja di situ, dan mereka salah, yang ketiga itu bukan diskon cuma-cuma, diskon anak sekolahan bagi taraf SD, SMP sama SMA yang dapat menghafal surat-surat kitab suci mereka, tergantung dari agama mereka itu apa, dan kita dapat diskon biasanya gitu. Itu bisa ditetapkan diskonnya itu 5%, cuma 5%. Kenapa 5%? Karena sebagai upaya kita buat menarik pelajar ini biar belanjanya tuh nggak terlalu jauh gitu ke tempat-tempat yang lain. Oh iya. Jadi ada 3 strategi promosi tadi Pak Sofyan ya. Yang pertama tadi apa? Saya lupa. Birthday party. Yang kedua adalah bagi keluarga yang miskin ya, berhasil dapat menunjukkan surat kemiskinan akan mendapatkan diskon ya. Kemudian terakhir tadi anak sekolahan ya. Nah ini untuk anak sekolahan yang mampu menghafal kitab suci mereka, apakah nanti akan dites di tempat Pak Sofyan? Untuk mekanismenya biasanya kasir ya, karena kasirnya terlibat langsung dalam transaksi antara penjual dan penyedia layanan, dalam hal ini itu kami gitu, penyedia jasa. Jadi nanti kita sudah mengagendakan siapa saja yang bertugas pada saat itu, shift, misalkan shift pagi, shift malam, si kasir ini katakan saja ada pelanggan dari anak sekolahan yang mau beli di situ, mereka pasti bakal menawarkan diskon gitu. Oh oke, baik. Terima kasih atas uraiannya Pak Sofyan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak nih karena telah mengganggu waktu Pak Sofyan, kan tadi sudah bekerja seharian dan sekarang saya harus mewawancarinya di rumah Pak Sofyan. Ya, terima kasih Pak Sofyan.